Halo Sobat BIM Wika, kita kembali lagi dalam acara Podcast BIM Wika. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Di sini ada Mas Hospris. Halo Mas Hospris. Halo Mas Bayaki. Mas Hospris ini merupakan tim dari buildingnya BIM ya? Iya, betul. Oke, luar biasa nih. Teman-teman kalau misalkan banyak ya teman-teman mahasiswa nih Mas Hospris yang saat ini mereka melakukan pelatihan dengan menggunakan software Outline. Sebenarnya mereka juga masih bingung nih. Sebenarnya apa sih itu software Outline yang kita ketahui dan kita kerjakan saat ini? Oh, jadi gini Mas, kalau Outline itu kayak software modeling. Jadi software modeling ini bisa kita buat modeling struktur, arsitek, dan MEP. Nah, kelebihannya dari software ini, kita bisa ngeluarin output report juga. Output report itu bisa berupa volume gitu. Oke. Berarti emang banyak ya sebenarnya kelebihan dari Outline sendiri. Ya. Bukan hanya bisa mengerjakan bagian struktur, arsitektur pun bisa. Dan MEP juga bisa ya. Jadi sebenarnya Outline ini sangat lengkap lah, sangat bisa diandalkan untuk proyek-proyek BIM Wika di luar sana ya, Mas Hospris ya. Oke. Nah, sebenarnya tadi kan disebutkan ya bahwa Outline ini bisa mengeluarkan output berupa volume ya, atau yang bisa lebih dikenal berbanding schedule ya? Iya, berbanding schedule. Itu gimana teknisnya, Mas Hospris? Oh, kalau untuk teknisnya kan umumnya kan kita itu dapat gambar 2D seperti gambar penulangan gitu ya. Oke. Nah, penulangan ini kita modelin ntar. Nanti kan modeling ini keluarnya kayak volume gitu ya, itu yang dinamakan berbanding schedule gitu. Oke. Ini sebenarnya sangat membantu untuk efisiensi waktu, betul ya Mas Hospris ya? Ya, sangat membantu. Karena waktu itu kalau saya cerita nih ya, kalau di zaman saya PKL dulu, saya ngitung berbanding schedule tuh masih pakai tulis tangan nih Mas Hospris. Oh iya. Nah, kalau sekarang udah ada teknologi, sudah ada software bernama Outline yang bisa membantu progres pekerjaan lebih cepat tentunya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan kembali dari kita konvensional, cara lama, dengan apa yang dilakukan oleh software Outline ini, itu sesuai nggak sih perhitungannya, Mas Hospris? Kebetulan kan dulu saya sebelum masuk mengerjakan Outline ini kan, saya memang menghitungnya manual gitu. Menghitungnya manual? Nah, waktu saya menghitung manual itu kan pakai Excel tuh. Nah, kan kita ngedraft dulu biasanya di AutoCAD. Nah, kita ngedraft di AutoCAD, baru kita buat volumenya di Excel. Nah, kalau di Outline ini sendiri kan, ketika kita modeling, volumenya langsung nanti keluar gitu, langsung hasilnya langsung otomatis ya? Gitu. Oke. Menarik emang. Nah, sebenarnya kalau dari software Outline sendiri, ini bagaimana sih kalau misalkan kita pengen monitoring pekerjaan nih Mas Hospris? Jadi kalau misalkan atasan kan tentunya mau monitoring nih pekerjaan teman-teman BIM. Nah, misalkan kita lagi ada project building menggunakan software Outline, kemudian bagaimana atasan tahu progres proyek ini udah sampai mana? Itu dilihatnya dari mana sih Mas Hospris? Oh, biasanya kan kita itu teman-teman kan udah selesai modeling nih. Itu udah kita collect gambarnya, itu udah kita collect. Nah, ketika kita collect itu ada fitur atau software yang dibuat dari Outline ini, itu namanya BIM Plus. Nah, BIM Plus ini ketika kita model itu udah selesai, kita upload ke BIM Plus. Nanti misalnya atasan mau lihat, nanti masuk dari aplikasi BIM Plus aja gitu, ngelihat PR-nya. Berarti terintegrasi ya? Terintegrasi antara software Outline ini dengan tadi ya? BIM Plus. BIM Plus tadi ya? Itu emang lebih mempermudah monitoring progres ya? Misalnya kan kalau kayak kita udah modeling nih, ternyata kan ada revisi gitu. Atasan meminta revisi. Atasan ini bisa buat notes di BIM Plus ini. Nah, ketika ditaruh di BIM Plus notes, nanti itu akan muncul di Outline. Jadi kita akan tahu jadi cepat itu proses koordinasinya gitu, Mas. Betul. Karena kan kalau pakai cara lama ya, ketika ada 2D drawing maupun 3D drawing yang dilakukan oleh rekan-rekan, misalkan sudah selesai dan
harus direview oleh atasan, itu biasanya masih ngupload manual ya, ngupload manual di Google Drive biasanya kan. Nah, tapi kalau di Outline sendiri ini ada platform khusus ya yang bernama BIM Plus yang bisa untuk mempermudah monitoring pekerjaannya. Jadi seperti itu. Dan yang menarik lagi nih kan software-software seperti Outline ini banyak ya, Mas Hospris. Jadi sebenarnya apa sih keunggulan dari Outline ini dibanding software-software pekerjaan gambar lainnya? Untuk keunggulannya sendiri sih kan, saya kebetulan kan udah pernah nyoba beberapa software gitu. Apa aja tuh Mas? Nah, contohnya kan Revit tuh. Revit, tentunya Revit udah nggak asing lah ya. Terus Allpen. Nah, ketika saya bandingin, ketika saya mengerjakan modeling di Allpen sama di Revit ini, kayak contohnya gambar-gambar kecil yang banyak itu di software yang Revit agak lama gitu. Kalau di Allpen ini dia memang agak cepat gitu. Gitu sih. Berarti jadi, emang efisiensi lebih cepat pengerjaannya di Outline ya? Kalau saat kan kadang kita pada saat modeling itu kan ada ngelot itu butuh waktu gitu kan. Betul. Kalau sementara di Outline ini kan agak lebih cepat gitu. Jadi ya proses efisiensi seperti yang Mas. Oke, menarik nih. Karena kan teman-teman sobat BIMWIKA nih pasti masih asing ya Mas ya dengan software Outline nih. Sebelum kita mengadakan pelatihan, jadi kan waktu itu BIMWIKA juga mengadakan pelatihan learning kan, yang menggunakan software Outline salah satunya, dan itu mereka masih asing lah untuk software Outline ini untuk progress modeling. Biasanya sih teman-teman itu menggunakannya Revit ya, nah, kadang SketchUp untuk pemodelan. Nah, jadi Outline ini adalah software baru lah istilahnya di dunia konstruksi di dunia BIM kayak gitu. Oke, Mas Hospris, sebenarnya pertanyaannya segitu aja dulu. Jadi sudah cukup paham sebenarnya untuk Outline sendiri, dan mungkin teman-teman sobat BIMWIKA ini bisa mengikuti pelatihannya ya nanti ya yang diadakan oleh BIMWIKA. Jika tertarik ya modelnya bisa dilihat seperti ini ya Mas Hospris. Ini adalah cara bekerja di software Outline. Ada gambar 3D-nya, betul ya Mas Hospris ya? Nah, ini pada saat ini kan biasanya kan teman-teman biasanya ngimport dari CAD itu berupa 2D, nanti kita modeling gitu. Oh, berarti dari 2D drawing biasanya di AutoCAD ya? Dari AutoCAD, kemudian divisualisasikan ke dalam 3D ya? Dalam 3D. Dan nanti outputnya bukan hanya volume ya? Bukan hanya volume, ada bisa bargaining schedule juga, kemudian nanti bisa di-outputkan lagi ke dalam animasi, bisa juga. Nah, di sini juga bisa buat animasi. Betul. Tapi umumnya kita ya biar lebih visual. Bagus, ada tempatnya masing-masing lah software-nya. Ini hanya untuk pemodelan. Ya benar Mas. Tapi ini kita bukan sponsor ya Mas Hospris ya? Bukan sponsor. Tapi ini murni cerita lah, ibaratnya sharing session dari rekan-rekan BIMWIKA yang menggunakan software Outline kayak gitu. Outline generalnya aja gitu. Iya, betul. Mungkin itu saja ya untuk sharing hari ini, Mas Hospris. Terima kasih banyak atas waktunya, udah sharing-sharing dengan sobat BIMWIKA. Tentunya akan jadi hal yang sangat bermanfaat, ilmu dan informasi yang telah diberikan. Oke, terima kasih banyak Mas Hospris sudah hadir dalam acara podcast BIMWIKA. Oke, terima kasih untuk sobat BIMWIKA yang sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube BIMWIKA. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. View.